Untuk mengetahui penyebab kematian dua mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang tewas saat mengikuti kegiatan pencaksilat pagar rusa di kawasan Coban Rais, Desa Ororombo, Kecamatan Batu, Kota Batu, polisi terus melakukan penyelidikan dan pendalaman dengan memeriksa sejumlah saksi. Hingga kini Polres Batu telah memeriksa 31 orang panitia pembaiyatan pencaksilat pagar rusa. Aparat kepolisian Resort Kota Batu terus melakukan penyelidikan dan pendalaman kasus kematian dua mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang. Sedikitnya ada 31 orang sebagai panitia kegiatan pembaiyatan pencaksilat pagar nusa diperiksa Satreskrim Polres Batu untuk dimintai keterangan sebagai saksi di balik kejadian kematian dua mahasiswa bernama Miftah, umur 20 asal Bandung, dan Faisal Latiful asal Kabupaten Lamongan. Sebelumnya peristiwa kematian korban ini berawal dari unit kegiatan mahasiswa UIN Malang melakukan penerimaan anggota baru pencaksilat pagar nusa. Dan kedua korban ikut menjalani pembaiyatan pencaksilat pagar nusa di Coban Rais, Desa Ororombo, Kecamatan Batu, Kota Batu pada hari Sabtu tanggal 6 Maret. Menurut keterangan polisi, kedua mahasiswa tersebut meninggal di saat sedang pelaksanaan pembaiyatan dan sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa kedua korban tak bisa diselamatkan. Hingga kini polisi telah memeriksa 31 orang panitia dalam kegiatan pembaiyatan anggota baru pencaksilat pagar nusa dan mengamankan sejumlah barang bukti termasuk dokumen ketika kegiatan pembaiyatan dan rencananya juga akan memeriksa 41 orang peserta pembaiyatan pencaksilat pagar nusa. Benar kita melakukan pemeriksaan terhadap 31 panitia pelaksanaan kegiatan ini. Untuk sementara proses pemeriksaan masih dilaksanakan oleh penyelidik kita. Untuk hasilnya ini menunggu hasil pemeriksaan dari keterangan-keterangan yang kita lakukan, permintaan keterangan yang sedang berlangsung saat ini. Ada yang ditahan kabarnya, Pak? Ini baru penyelidikan. Kita mendalami apakah dalam peristiwa ini ada dugaan tindak pidana atau tidak. Nanti setelah itu kita lihat fakta yang terjadi dalam proses adanya pembaiyatan kegiatan UKM pagar nusa ini. Hasil dari RS Karsa sama Puskesmas Karangkoso juga ada? Ini masih kita lakukan koordinasi dengan pihak terkait. Untuk yang di Puskesmas pada saat itu tidak dilakukan visum. Jadi hanya tindakan untuk memeriksa jenazah, tidak dilakukan visum. Kemudian langsung dijemput oleh keluarganya. Dan untuk barang bukti yang diamankan, Dan? Kita sudah melakukan pengamanan terhadap dokumen-dokumen yang ada selama proses kegiatan pembayaran ini berlangsung, dan itu nanti akan kita lakukan analisa terhadap dokumen-dokumen itu apakah mengarah adanya kelalaian atau unsur tindak pidana lainnya. Yanto Yancong melaporkan. Menyikapi adanya aksi pemukulan yang dilakukan oleh oknum anggota Pemuda Pancasila Kota Malang yang terjadi di salah satu paidas di Kota Malang, membuat pengurus Pemuda Pancasila Kota Malang mengutuk aksi yang merusak citra Pemuda Pancasila atau PP Kota Malang. Pengurus PP Kota Malang mendukung pihak kepolisian untuk mengusut kasus tersebut dan menghukum pelaku sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengurus PP Kota Malang juga menghimbau anggotanya untuk membuat karya nyata yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga sesama. Menyikapi aksi pemukulan yang diduga dilakukan oleh 5 oknum anggota PP Kota Malang membuat pengurus Pemuda Pancasila Kota Malang mengambil sikap. Ketua PP Kota Malang Haji Agus Sunar Dewa Brata mengumpulkan semua pengurus PP di 5 kecamatan di Kota Malang untuk membahas persoalan yang merusak citra PP tersebut. Haji Agus Sunar Dewa Brata mengatakan aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum anggota PP sangat tidak terpuji dan di luar tanggung jawab Pemuda Pancasila Kota Malang. Pasalnya selama ini PP Kota Malang berkarya yang membangun citra baik, PP bukan malah merusak. Untuk itu pihaknya mengutuk keras perbuatan yang dilakukan oleh oknum anggota PP. Ketua Pemuda Pancasila Kota Malang juga mendukung aparat kepolisian dalam mengusut kasus pemukulan yang dilakukan oknum tersebut dan meminta polisi mengusut sesuai aturan hukum yang berlaku. Ketua PP Kota Malang juga menghimbau para anggotanya agar menjadi preman yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan malah merugikan. Anggota PP Kota Malang diminta berkarya nyata yang bermanfaat bagi sesama dan semua orang. Sementara itu, aksi pemukulan yang dilakukan oleh oknum anggota PP Kota Malang saat ini sedang ditangani oleh unit Reskrim Polresta Malang Kota.
Sebelumnya beberapa hari lalu, sejumlah oknum anggota dilaporkan dan ditangkap polisi karena terlibat penganiayaan di salah satu finance di Kota Malang. Di saat ini, MPC Pemuda Pancasila Kota Malang sedang giat-giatnya membangun kepedulian terhadap sesama, membangun semacam karya-karya nyata yang supaya bermanfaat buat semua, membangun solidaritas yang semakin kuat. Tapi tiba-tiba ada berita yang benar-benar menampar PP Kota Malang, yaitu berita tentang pengerusakan, penganiayaan di Asia Finance. Dan itu di luar sepengetahuan saya selaku Ketua MPC Kota Malang, jadi tanpa koordinasi. Sangat memalukan buat kami. Jadi kami pasti akan bersikap dengan keras terhadap oknum-oknum PP yang terlibat di situ semuanya. PP Kota Malang akan memberikan semacam peringatan keras. Yang pertama, kalau tidak bisa dibina ya kami ganti. Tapi yang jelas ada hal yang sekarang salah di luaran, itu tentang jabatan sekretaris. Di luaran dikenal dengan sekjen. Berarti tidak ada sekjen di MPC, yang ada sekretaris. Dan tugasnya hanya surat menyurat, mengurusi masalah surat menyurat di MPC. Jadi itu yang perlu saya tegaskan. Jadi saya berharap dari pihak kepolisian juga kami dukung penuh untuk menegakkan hukum yang sesuai jalurnya. Hukum yang benar-benar. Simon Alfredo melaporkan. Akibat masih terkendala cuaca, harga cabai kecil masih tinggi di pasar. Hal ini terjadi karena petani terlambat panen dan juga cabai banyak yang rusak. Diperkirakan pada akhir bulan Maret, harga cabai bisa kembali normal. Masih cukup tingginya harga cabai kecil atau lombok di Kota Malang terjadi akibat terkendala faktor cuaca, di mana curah hujan yang masih tinggi berdampak pada tertundanya panen dan cabai sendiri yang banyak mengalami kerusakan sehingga stok di pasar terbatas. Kenaikan harga lombok atau cabai kecil ini sudah terjadi sejak beberapa bulan yang lalu dan sampai sekarang masih terbilang tinggi di beberapa pasar tradisional di Kota Malang. Saat ini harga cabai masih di kisaran 100 sampai 110.000 per kilogramnya sejak beberapa waktu yang lalu, dan harga ini bisa kembali naik dan juga bisa turun tergantung kondisi dan ketersediaan di pasar. Menurut Kabid Perdagangan Kota Malang menjelaskan, naiknya harga cabai ini diantaranya karena dua faktor, yaitu petani banyak yang panen terlambat serta tanaman cabai banyak yang mengalami kerusakan. Di beberapa kawasan pertanian di Kota Malang dan Kabupaten Malang terlihat banyak tanaman cabai milik petani yang mengalami kerusakan pada bagian daun dan banyak pula yang masih berwarna hijau. Tidak hanya tanaman cabai besar juga mengalami hal yang sama, membusuk dan banyak juga yang mengalami kerontokan. 95.000. Ini karena panennya hujan terus ini molor, kemudian udah rusak. Tadi diperkirakan akan turun akhir Maret ini. Akhir Maret akan turun karena mereka mulai panen lagi. Ini karena banyak yang rusak gitu. Lihat gitu. Petani aja sudah, dari petani sudah 95. Tuh, teman-teman survei di lapangan. Ada upaya stabilisasi nggak? Kira-kira mungkin seperti beras, operasi pasar itu nggak bisa, Pak? Ya, kita upayakan begitu. Tapi memang dari pasarnya aja, dari petaninya sudah tinggi. Dari petaninya sendiri, kami juga tidak mengambil resiko. Tetap kami upayakan bagaimana operasi pasar dengan perhitungan-perhitungan yang matang. Tapi harapannya nanti pertengahan atau akhir Maret akan turun lagi lombok itu. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami, Info 7 Malang Raya. Menjaga keamanan di Kota Malang tetap kondusif sekaligus mencegah penyebaran virus COVID-19, Porkompimda Kota Malang, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pimpinan perguruan tinggi menggelar deklarasi Jaga NKRI dengan melawan COVID-19, radikalisme, terorisme, dan juga narkoba. Deklarasi Jaga NKRI dengan melawan virus COVID-19, radikalisme, terorisme, dan narkoba disampaikan oleh Porkopimda Kota Malang, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pimpinan perguruan tinggi di halaman depan kantor Balai Kota Malang. Deklarasi yang dibacakan secara bersama-sama ini baik Porkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pimpinan perguruan tinggi berkomitmen untuk menjaga keamanan di Kota Malang tetap kondusif. Wali Kota Malang Sutiaji usai deklarasi mengatakan bahwa menjaga kondusif Kota Malang saat ini Kota Malang yang dalam zona oranye
bersebaran kasus COVID-19 terus berjuang untuk menekan angka kasus persebaran COVID-19. Untuk itu masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasinya sebaiknya dilakukan secara virtual sehingga tidak berkerumun yang berpotensi menimbulkan penukaran COVID-19. Boleh, tapi pakai protokol COVID. Kalau tidak pakai protokol COVID, nanti berurusan dengan kami. Ketika berurusan dengan kami, seakan-akan kami nanti represi. Ini yang menjadi masalah. Ini sekali lagi, kalau bisa ya, mengaspirasikan dipakai daring. Sementara terkait dengan adanya izin dari Kapolri terkait pelaksanaan hiburan, Wali Kota mengatakan Kota Malang memperbolehkan asal harus menerapkan protokol COVID. Sementara itu Kapolresta Malang Kota menambahkan bahwa terkait adanya izin pelaksanaan hiburan dari Kapolri sejauh ini belum turun, namun untuk Polresta Malang Kota sendiri belum memberikan izin pelaksanaan akan hiburan dalam hal ini konser musik. Hingga saat ini memang belum ada petunjuk langsung ke kita ke bawah. Ya, memang beliau menyampaikan demikian. Nanti kan pasti ada petunjuk teknisnya, itu yang kita tunggu. Tetapi hingga saat ini, nah ini yang hingga saat ini tadi sudah disampaikan Pak Wali Kota juga, ya kita ingin mempertahankan zona orange ini menuju ke zona kuning. Kerja keras yang kita lakukan, tenaga, biaya dan lain-lain disebutkan tadi oleh Pak Wali Kota tadi, diharapkan tidak menjadi buyar ya, karena kita membuat satu kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan nanti kerumunan tanpa protokol kesehatan. Ini tadi yang kita maksudkan. Simon Alfredo melaporkan. Memberikan pemahaman dan juga gambaran terkait dengan rencana revitalisasi beberapa pasar di Kota Malang, Diskoperindak Kota Malang menyelenggarakan kegiatan sosialisasi yang dihadiri 75 pedagang dari 3 pasar di Kota Malang, Rabu 10 Maret 2021. Kegiatan sosialisasi rencana revitalisasi Pasar Lesan Puro, Kota Lama dan Madiopuro dihadiri langsung oleh Kepala Diskoperindak Kota Malang Muhammad Selendra STMT, Kepala Bidang Perdagangan Sabto Wibowo SAMHUM, serta narasumber Erik dari Inspektorat Kota Malang dan diikuti oleh sekitar 75 peserta yang terdiri dari perwakilan pedagang, paguyuban dan juga undangan lainnya. Dalam sambutannya, Ketua Penyelenggara Kegiatan Sabto Wibowo menjelaskan, revitalisasi pasar ini menuju pasar sesuai Standar Nasional Indonesia atau SNI, sehingga kondisi pasar dan sarana-prasarana pasar lebih lengkap, lebih baik, lebih nyaman bagi para pedagang maupun juga para pembeli. Sementara itu, dalam sambutannya, Kepala Diskoperindak Kota Malang berharap dengan kegiatan sosialisasi para pedagang lebih memahami proses tahapan, proses revitalisasi pasar, sehingga proses revitalisasi bisa berjalan dengan lancar dan tidak terjadi konflik. Acara dilanjutkan dengan pemaparan oleh Erik dari Inspektorat Kota Malang yang memaparkan tentang pengelolaan pasar serta hak dan kewajiban para pedagang. Hal senada diungkapkan oleh Kepala Bidang Perdagangan Sabto Wibowo. Dalam paparannya menjelaskan manfaat revitalisasi pasar serta proses tahapan revitalisasi dengan dukungan dari para pedagang yang pada akhirnya kesejahteraan para pedagang bisa meningkat karena omset naik. Acara dilanjutkan dengan kegiatan tanya jawab. Kita berikan informasi pada pengelola pasar maupun pedagang pasar yang ada di sana bahwa kita ada rencana untuk revitalisasi itu, sehingga dalam rangka revitalisasi itu pasti kan ada perbaikan atau relokasi juga relokasi. Nah, sehingga mereka harus tahu paling tidak jadwalnya gimana, terus nanti relokasinya di mana, dan waktu untuk revitalisasinya itu butuh berapa lama. Jadi nanti takutnya kalau Iwan Ikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Wibi Asri Punjulu Santoso dikukuhkan sebagai Bunda Genre Generasi Berencana Kota Batu bersama 16 Bunda Genre dari Kabupaten Kota se-Jawa Timur secara virtual oleh Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur Arumi Basin. Usai dikukuhkan, Wibi Asri fokus pada pernikahan dini dan juga stunting di Kota Batu. Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Jawa Timur menggelar rapat koordinasi teknis atau Rakernis Kemitraan Program Bangsa Kencana tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2021 yang digelar secara virtual di Ruang Lestari Kantor BKKBN Provinsi Jawa Timur, Surabaya. Acara yang digelar secara virtual ini dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur Arumi Basin, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur Dr. Anes Sukaryo Teguh Santoso MPD, Panglima Kodam 5 Brawijaya yang diwakili oleh Aster Kasdam 5 Brawijaya,
Kolonel Infantri Ahmad Basuki SIP, dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak se-Jawa Timur yang hadir secara virtual. Acara Rakornis diisi dengan pengukuhan Bunda Generasi Berencana Kabupaten Kota se-Jawa Timur yang dilakukan oleh Arumi Basin sebagai Bunda Generasi Berencana Jawa Timur. Bunda Generasi Berencana Kota Batu Wibi Asri Punjul Santoso juga dikukuhkan oleh Kepala Dinas DP2KB P3A Kota Batu MD Porkan di ruang dinas DP2PKB P3A dengan disaksikan Duta Generasi Berencana Kota Batu dan perwakilan tim penggerak PKK Kota Batu. Usai dikukuhkan, Wibi Asri Pujilu Santoso mengatakan jika pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menjadi Bunda Generasi Berencana yang baik, terutama di Kota Batu dengan masih tingginya angka stunting serta pernikahan di bawah umur, agar generasi muda Kota Batu bisa lebih menguatkan lingkungan remaja satu sama lain, pendidikan dan pembentukan karakter agar lebih terencana. Program yang terkait awal mungkin kami akan duduk satu meja dulu dengan Pak Kadis, juga dari adik-adik remaja ini kita satukan misi bahwa apa program apa nantinya yang akan kita tindak lanjuti setelah kita pelantikan ini. Sementara itu, Kepala Dinas DP2KB P3A Kota Batu MD Porkan berharap dengan adanya Bunda Generasi Berencana dan juga Duta Generasi Berencana Kota Batu serta sinergitas dengan tim penggerak PKK Kota Batu bisa semakin maksimal dalam memberi edukasi dan pemahaman kepada masyarakat, terutama generasi muda terkait dengan permasalahan pernikahan dini dan juga stunting. Dimas Setiasningrum, Ketua Ikatan Generasi Berencana Insan Genre Kota Batu mengakui selama ini Insan Genre juga Duta Genre sudah melakukan pendekatan kepada remaja Kota Batu untuk lebih berencana dan menghindari pernikahan dini. Kota Batu ini kan luar biasa. Kita tertinggi ketiga se-Jawa Timur untuk usia perkawinan dininya. Nah ini kan tidak boleh terjadi. Kita pinginnya nanti kan menjadi tiga yang terendah atau gimana nanti upayanya. Yang jelas kita memetakan nanti daerah-daerah mana yang tingkat usia perkawinan dininya itu tinggi. Yanto Yancung melaporkan.